Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Wanda Arianti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif sebagai wujud aksi nyata modul 1.4. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala hurriyati asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Yang saya hormati Pak Didi Santoso, Pak Rahmat sebagai wakil kepala sekolah, Bapak-bapak Ibu guru, saya hormati wabil khusus ini pada Ibu Wanda yang akan menyampaikan apa itu ya dimensi budaya positif. Puji syukur tentunya mari kita sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga masih bisa hadir di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat tentunya. Shalawat dan salam semoga selalu Allah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, izinkan saya berdiri sejenak di hadapan para bapak dan ibu yang mana untuk menjembatani ya atau memandu acara atau membuka acara kita pada hari ini yang mana acaranya adalah dimensi budaya positif. Untuk itu mari kita buka acara kita dengan mengucap basmalah. Terima kasih, mudah-mudahan acara kita pada hari ini senantiasa mendapat bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yaitu acara inti yang mana pada kesempatan ini adalah penyampaian budaya positif di sekolah. Intinya dalam hal ini akan disampaikan kepada Ibu Wanda SPD. Kepadanya dipersilakan untuk sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia selalu Bapak Ibu guru hebat yang hadir di ruangan ini. Kami pun puji syukur selalu kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat ihsan sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan yaitu diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Salam serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Baginda Nabiullah Muhammad. Yang pertama yang saya hormati Bapak Walia SPD selaku wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat. Yang saya hormati Bapak Didi Santoso selaku wakil kepala sekolah bidang akademik, serta yang saya hormati Bapak Rahmat Supriyadi selaku wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, serta rekan guru hebat yang ada di bawah. Untuk itu Bapak Ibu, yang pertama kita akan memulai acara ini yaitu bertemakan diseminasi budaya positif. Jadi diseminasi itu artinya penyampaian informasi terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, ini adalah fasilitator dan juga pengajar praktik dari guru penggerak. Yang pertama fasilitatornya itu bernama Ibu Pusparini dan pengajar praktiknya itu adalah Bumi Nawanti NPD. Langsung saja ke inti penyampaian informasinya ya Bapak Ibu, itu berkaitan dengan budaya positif. Nah, sebelum saya menjelaskan terlebih jelas tentang apa sih itu budaya positif, mari kita baca bersama-sama makna dari budaya positif. Jadi, budaya positif itu adalah sebuah nilai dan juga kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid
agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti itu, Ibu. Nah, ada beberapa poin, ada 8 pokok bahasan yang menjadi konsep inti dari budaya positif. Yang pertama yaitu berkaitan dengan perubahan paradigma pendidikan, yang kedua berkaitan dengan budaya positif itu sendiri, yang ketiga berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, yang keempat berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh itu berhubungan dengan keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi seperti itu. Nah, kita lanjut di slide berikutnya, itu berhubungan dengan pelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini ada profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, siswa ataupun murid yang kreatif, kemudian bernalar kritis, serta mandiri. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan suatu prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa ataupun murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Karena seperti kita ketahui bahwa setiap murid itu kan memiliki perkembangan ataupun kebutuhannya masing-masing, tidak bisa disamakan antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Nah, ada sebuah miskonsepsi nih Bapak Ibu terkait dengan teori kontrol. Ada beberapa ilusi tentang teori kontrol, ini ada 4 buah. Yang pertama itu berhubungan dengan ilusi bahwa guru itu selalu mengontrol murid. Jadi kita yang punya tanggung jawab ataupun perhatian lebih kepada murid. Jadi pembelajaran itu berpusat hanya kepada guru, karena kita yang mengontrol si murid tersebut. Padahal sebenarnya itu di pendidikan sekarang itu harusnya murid yang menjadi fokus utama pihaknya itu kepada murid. Kemudian ilusi yang kedua berhubungan dengan bahwa kritik itu dapat membuat seseorang itu merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ilusi yang ketiga berkaitan dengan penguatan positif, efektif, dan juga bermanfaat. Dan ilusi yang terakhir mengungkapkan bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, untuk mengubah sebuah paradigma tersebut dibutuhkan sebuah kendali seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dari mulai stimulus respon dan kemudian berubah menjadi teori kontrol. Yang pertama ada realitas kebutuhan itu sama. Padahal menurut teori kontrol bahwa kebutuhan setiap individu itu adalah berbeda, tidak bisa disamakan satu sama yang lain. Kemudian teori stimulus respon itu menganggap bahwa semua orang itu melihatnya itu hal yang sama. Padahal menurut stimulus respon, semua orang itu melihat hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, pada teori kontrol ini, kita yang berusaha untuk memahami pandangan orang tentang dunia. Kemudian berdasarkan stimulus respon ini, orang lain itu bisa mengontrol saya. Tapi berdasarkan teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi orang lain itu tidak bisa untuk mengontrol diri kita sendiri. Kemudian berdasarkan stimulus respon, saya itu bisa mengontrol orang lain. Tapi pada kenyataannya di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pada stimulus respon itu ada juga tentang pemaksaan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Ketika kita misalkan memberikan bujukan kepada seseorang, ketika bujukannya itu nggak mempan, istilahnya seperti itu Bapak Ibu, maka yang diadakan yaitu adalah sebuah pemaksaan terhadap anak ataupun siswa tersebut. Nah, berdasarkan teori kontrol ini memandangnya lain. Jadi harus ada sebuah upaya kolaborasi dan konsensus ataupun kesepakatan supaya menciptakan sebuah pilihan-pilihan yang baru. Kemudian pada stimulus respon itu ada sebuah model berpikir menang dan juga kalah. Tapi teori kontrol itu memandangnya berbeda, bahwa model berpikir itu menang sama menang. Jadi tidak ada yang kalah seperti itu. Jadi ini adalah perbedaan dari teori stimulus respon dan teori kontrol. Yang kedua berkaitan dengan disiplin positif. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya itu adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ini adalah inti ataupun arti kata dari disiplin itu sendiri sebelum makna dari disiplin positif. Jadi intinya disiplin itu adalah belajar. Nah, ini sudah mengacu pada pengertian dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan sebuah kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu. Tapi ada syaratnya nih Bapak Ibu ya, tidak ada sebuah sogokan, ancaman ataupun hukuman. Itu yang paling penting sih ya. Nah, kita nih sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang tentunya saja memiliki sebuah disiplin diri yang bisa berperilaku dengan mengacu pada sebuah nilai-nilai kebaikan ataupun nilai-nilai kebajikan, baik itu motivasi dari dalam diri kita sendiri, yaitu motivasi intrinsik, dan juga motivasi ekstrinsik ataupun motivasi yang berasal dari luar seperti itu. Nah, berikutnya berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan ataupun nilai-nilai kebaikan. Ada beberapa contoh nilai kebajikan dari beberapa instansi ataupun organisasi yang seperti kita kenal, yaitu yang pertama tentang profil pelajar Pancasila. Nah, di situ kan banyak nilai-nilai yang terkandung ya Bapak Ibu ya, dari mulai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis. Nah, ini adalah nilai-nilai yang kita taati ataupun nilai-nilai yang menjadi acuan untuk kita berperilaku ataupun bertingkah laku. Dan ada juga nilai-nilai kebajikan lain itu berkaitan dengan keterampilan hidup ataupun life skill, keterampilan hidup. Itu ada beberapa. Yang pertama itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini adalah beberapa contoh nilai-nilai kebaikan dari beberapa instansi ataupun organisasi. Dan ini bisa menjadi sebuah referensi untuk kita supaya bisa kita bertingkah laku ataupun bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan ataupun nilai-nilai kebajikan tersebut. Kita lanjut nih Bapak Ibu ke poin berikutnya berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Seperti kita ketahui bahwa sebagai seorang manusia tentu banyak kebutuhan yang kita penuhi kan ya Bapak Ibu, yang harus kita penuhi supaya kehidupan kita itu berjalan dengan baik. Nah, pengertian dari kebutuhan dasar manusia itu sendiri yaitu segala sesuatu yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan itu tentunya saja memiliki sebuah tujuan. Dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu bisa terpenuhi dengan baik. Ini adalah inti dari kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Nah, bisa dilihat nih Bapak Ibu dari gambaran ini bahwa terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah yang disimbolin pakai rumah ya Bapak Ibu ya. Itu adalah kebutuhan manusia untuk bisa bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini meliputi beberapa hal. Yang pertama itu adalah makanan, kemudian tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan juga kesehatan. Itu yang menyangkut kebutuhan kita untuk bertahan hidup, ya. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh mengakses kesehatan, kita juga butuh untuk bertempat tinggal di suatu rumah. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan berikutnya itu berhubungan dengan cinta ataupun kasih sayang. Jadi kasih sayang dan juga rasa diterima. Jadi kita sebagai manusia juga perlu adanya mendapatkan kasih sayang ataupun rasa diterima. Karena ketika kita mendapatkan suatu rasa kasih sayang dan diterima itu nyaman hidupnya. Kemudian kita merasa diterima, kita merasa diperdulikan oleh orang lain, kemudian kita juga bisa saling bekerja sama dan menjadi bagian dalam suatu kelompok tertentu ataupun tersebut. Itu adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan dapat diterima. Dan kebutuhan yang berikutnya itu berhubungan dengan penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan ini berkaitan dengan harga diri kita sebagai manusia, kemudian keinginan untuk dianggap, bahwa manusia itu ternyata memiliki rasa untuk dianggap di suatu lingkungan tertentu. Kemudian keinginan untuk berprestasi, kemudian diakui dan didengar. Jadi manusia itu membutuhkan keinginan untuk didengar, untuk diakui oleh orang lain yang terdapat di sekitarnya. Kemudian kebutuhan yang keempat itu berkaitan dengan kebutuhan kebebasan. Ya, kebutuhan kebebasan itu meliputi rasa mandiri, kemudian memiliki pilihan mencoba hal yang baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Karena sesungguhnya Bapak Ibu yang mampu untuk mengendalikan diri kita ya diri kita sendiri, bukan motivasi ataupun orang lain yang bisa mengendalikan diri kita. Dan kebutuhan yang terakhir itu berkaitan dengan rasa kesenangan. Manusia juga butuh untuk bermain, humor, kemudian ketawa, nggak yang flat-flat aja hidupnya seperti itu ya Ibu Bapak ya. Jadi manusia itu butuh sekali kebutuhan akan kesenangan. Nggak yang tegang ngurusin kerjaan aja seperti itu ya, ngurusin tugas aja ya. Seperti bermain, humor, antusias ataupun tertawa. Nah, ada sebuah kesimpulan nih Bapak Ibu dari 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu adanya kebutuhan yang harus terpenuhi membuat seorang individu itu punya motivasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kayak misalkan tadi, untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup yang kita harus mendapatkan suatu makanan tuh. Berarti kita kan harus melakukan usaha yang lebih. Ya, kita harus bekerja keras, kita harus melakukan usaha supaya kita bisa mendapatkan sebuah rezeki ataupun cuan ataupun uang supaya bisa memenuhi kebutuhan tersebut, ya. Gimana, Bu Nisa? Kayaknya langsung dapat ini ya. Iya, betul. Itu juga kebutuhan ya Mbak Mei ya. Itu kebutuhan untuk merias diri, untuk bertahan hidup supaya terlihat lebih menarik. Kita lanjut Bapak Ibu tentang materi motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama itu adalah motivasi intrinsik ataupun motivasi yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Yang pertama, yang sebelah sini Bapak Ibu ya. Ya, motivasi intrinsik itu biasanya untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi intrinsik. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu berasal dari lingkungan kita. Seperti misalkan untuk menghindari sebuah ketidaknyamanan ataupun hukuman. Kemudian untuk mendapatkan suatu imbalan ataupun hadiah atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi perilaku manusianya itu juga punya sebuah motivasi, baik dari dalam ataupun dari luar. Nah, misalkan ada sebuah contoh kasus nih Bapak Ibu. Silakan diperhatikan. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda menurut Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu yang ini boleh. Kira-kira ketika datang ke kelas dengan tepat waktu, motivasi apa sih yang mendasari Bapak Ibu? Apakah pengen dapat penghargaan? Ataukah itu memang motivasi intrinsik, emang aku pengen datang di kelas? Oh, biar cepet kelar urusannya Mbak Mia. Berarti itu termasuk motivasi apa Mbak? Intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik ya? Iya. Atau pengen dapat pujian dari kepala sekolah? Nah, kan ya. Jadi motivasinya kebanyakan masih ya dapat pujian dari atasan ataupun dari kepala sekolah. Dari teman sejawat juga bisa. Nah, ini kalau dilihat dari 3 motivasi tersebut Ibu. Yang pertama, Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda, kemudian mendapatkan surat peringatan. Berarti itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun sebuah hukuman. Nah, ketika kasus tersebut dianalisis menggunakan motivasi berikutnya, yaitu mendapatkan imbalan ataupun penghargaan orang lain, maka dia itu akan mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai guru yang berprestasi. Diapresiasi tuh ketika misalkan berangkat terus pagi hari, tidak terlambat ya, tidak pernah terlambat, akan diapresiasi oleh kepala sekolah sebagai guru berprestasi. Berarti itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian ketika Anda ingin menjadi orang yang bisa menghargai waktu, kemudian menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid, pengen jadi contoh untuk murid dengan bisa datang lebih pagi supaya murid-muridnya itu mencontoh, berarti itu adalah sebuah motivasi dari dalam diri ataupun motivasi intrinsik. Jadi tinggal diri kita sendiri yang bisa memilih mau yang ekstrinsik ataupun intrinsik. Tapi lebih bagusnya, lebih baiknya memang motivasinya itu timbul dari dalam diri. Jadi tidak terpengaruh dari motivasi ekstrinsik ataupun butuh dari pengakuan, butuh dari pujian, butuh hadiah ataupun dari orang lain. Gimana? Berangkat pagi malah dicie-ciein gitu ya. Iya nggak telat seperti itu. Ya. Tumben banget berangkat pagi seperti itu. Nah, jadi supaya menjadi seseorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, maka kita perlu menghindari sebuah hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebih agar bisa meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Seperti itu. Mungkin dengan sebuah konsekuensi ya, bukan hukuman. Sebuah konsekuensi atas apa yang dia lakukan. Bukan sebuah hukuman yang sifatnya itu akan membuat anak itu takut atau tidak mau berkomunikasi dengan kita ataupun merasa sungkan dengan kita. Jadi gantinya itu adalah sebuah konsekuensi. Kita juga tidak bisa untuk melakukan ataupun memberikan sebuah hadiah kepada siswa terus-menerus. Otomatis siswa akan tergantung dengan motivasi dapat hadiah tersebut. Jadi memang motivasi internal yang memang harus selalu dikembangkan dari setiap diri murid.
Nah, ini masih kelanjutan sih ya Bapak Ibu dari penjelasan tentang hukuman yang tadi saya bahas, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ketiga hal ini adalah hal yang berbeda antara hukuman, konsekuensi, dengan restitusi. Jika hukuman itu biasanya sesuatu yang tidak terencana, berlangsung eksidensial ataupun secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, misalkan yang akan dilakukan oleh gurunya tersebut. Kemudian biasanya bersifat satu arah, hanya guru yang memberikan suatu arahan kepada muridnya. Kemudian biasanya ini berupa hukuman psikis ataupun fisik. Nah, berbeda halnya dengan konsekuensi. Nah, konsekuensi biasanya adalah sesuatu yang terencana, disepakati sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat bersama-sama. Kemudian, tapi di sini ada satu kelemahannya, yaitu murid tetap dibuat tidak nyaman dengan adanya sebuah konsekuensi tersebut. Dan kemudian sikap guru pada konsekuensi ini selalu memonitor apa yang murid lakukan ataupun kerjakan. Berbeda halnya dengan tahapan ataupun langkah yang lebih baik, yaitu ada yang namanya restitusi. Jadi pada tahapan restitusi ini, itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki sebuah kesalahannya. Jadi misalkan ada kasus siswa yang menonton anime ataupun lihat komik digital ketika belajar nih. Nah, kita tidak bisa untuk memarahi anak tersebut secara langsung, tetapi anak tersebut yang harus bisa menyediakan solusi untuk dirinya sendiri supaya dia itu tidak melakukan kesalahan yang sama, seperti itu. Kemudian pada restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini yang seperti yang sama yang saya sudah bilang, bahwa adanya kolaborasi antara guru dan murid untuk bisa mencari sebuah solusi ataupun jalan keluar atas permasalahan yang sudah terjadi. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah ada beberapa template. Nggak bisa ya? Sebentar ya Bapak Ibu. Sambil monggo Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa pernyataan ataupun kasus dari mulai kasus pertama, kedua, ketiga. Kebaca nggak Bapak Ibu? Dari mulai yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, yaitu saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah titik sampai dengan 100 kali. Nah, menurut Bapak Ibu, itu sebuah hukuman atau konsekuensi?
Sebuah hukuman, betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu menurut Bapak Ibu sebuah hukuman ataupun konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi, betul sekali ya Bu, bahwa itu adalah sebuah konsekuensi karena dia sudah merusak buku milik temannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi karena dia ceroboh berarti ya Bapak Ibu ya. Dan yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya, seperti itu. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman tentu saja ya. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Hukuman ataupun konsekuensi? Hukuman, ya. Hukuman suruh lari kok ya. Iya, tapi ini pada saat pelajaran olahraga. Coba bisa dilihat Bapak, itu adalah sebuah konsekuensi karena memang dia terlambat 10 menit ketika pelajaran olahraga. Untuk menggantikan waktu yang terbuangnya itu kan ya Bapak Ibu, makanya itu adalah sebuah konsekuensi. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya Bapak Ibu untuk menentukan mana yang merupakan hukuman, mana yang merupakan sebuah konsekuensi. Kita lanjut materi berikutnya berhubungan dengan 5 posisi kontrol guru. Di situ ada ilustrasinya Bapak Ibu. Yang pertama, posisi guru tersebut adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai bestie, sebagai teman dari murid tersebut. Yang keempat, sebagai pemantau. Apa kegiatannya itu selalu dipantau oleh si guru tersebut, selalu diingatkan dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, ada ciri-cirinya nih Bapak Ibu dari masing-masing posisi kontrol tersebut. Dari mulai yang pertama yaitu posisi penghukum. Biasanya seorang penghukum itu menggunakan hukuman berupa fisik ataupun verbal ataupun kata-kata yang dia keluarkan. Nah, biasanya guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu akan berkata-kata seperti ini Bapak Ibu. Patuhi saja aturan dari saya, atau awas, ada sebuah ancaman. Kemudian, kamu selalu saja salah ataupun melakukan kesalahan. Dan pada tahapan ini, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu dengan cara yang dia lakukan. Itu posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya pada posisi ini, seorang guru itu akan suaranya itu lebih lembut, tidak seperti posisi guru yang pertama tadi, yaitu sebagai penghukum. Ya, biasanya kata-kata yang akan keluar dari guru tersebut yaitu seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian, berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu? Itu adalah posisi merasa bersalah, supaya siswanya tersebut merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan ataupun kesalahan apa yang sudah dia kerjakan. Seperti itu. Nah, kemudian terus harus pakai cara apa lagi gitu ya Pak Wal ya? Pada posisi teman, biasanya
posisi ini guru tidak akan menyakiti si murid tersebut, tetapi akan berusaha untuk mengontrol apa yang murid kerjakan ataupun lakukan. Nah, biasanya posisi teman ini pada guru bisa ada dampak yang positif ataupun negatif. Nah, biasanya guru pada posisi teman ini akan berkata seperti ini, Bapak Ibu. Ayolah bantu demi ibu ya. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi selalu timbul solusi dari si guru tersebut supaya siswa tersebut itu merasa kayak tenang. Oh udah, nggak apa-apa lah, orang guru ini enak kok kalau misalkan diajak diskusi ataupun menyelesaikan masalah seperti itu. Tapi posisi sebagai teman ini kadang-kadang diremehkan oleh si murid tersebut karena terlalu dekatnya antara guru dengan murid tersebut. Jadi menjadi tidak hormat kepada guru tersebut. Dan biasanya jawaban murid akan seperti ini, Bapak Ibu. Saya pikir Bapak Ibu itu teman saya dan tidak mau lagi berusaha. Ya, seperti itu Bapak ya contohnya. Jadi murid akan semakin terlena ya Pak ya. Kemudian kita lanjut ke posisi yang keempat, itu berhubungan dengan posisi pemantau. Nah, biasanya pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau ini adalah peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Selalu berusaha untuk mengingatkan dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah tersebut supaya siswanya itu menaati peraturan tersebut. Misalkan peraturannya apa? Nggak boleh datang terlambat kan? Kayak gitu, ya. Selalu disuguhkan peraturan-peraturan supaya siswanya itu kayak teringat dengan peraturan tersebut dan berusaha untuk menaati peraturan tersebut. Nah, biasanya seorang pemantau ini mengandalkan sebuah catatan. Biasanya dia nyatet ataupun menghitung data siswa tersebut itu sudah berapa kali sih melakukan kesalahan, ataupun berapa kali sih nggak disiplin, ataupun berapa kali sih sudah terlambat. Seperti itu. Ini adalah posisi guru sebagai pemantau. Dan posisi yang terakhir yaitu adalah posisi guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi ada semacam kolaborasi ataupun kerjasama antara murid dengan guru untuk menyelesaikan ataupun menemukan sebuah solusi dari sebuah permasalahan. Nah, biasanya ini adalah mengacu pada restitusi yang sudah tadi saya jelaskan di awal ya. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seorang manajer biasanya menerapkan tahapan-tahapan di dalam restitusi untuk menyelesaikan masalah pada murid. Nah, biasanya seorang manajer tersebut akan berkata-kata seperti ini, Bapak Ibu. Apa yang kita yakini? Bukan peraturan apa ya? Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Misalkan tadi kasusnya itu tentang nonton anime ya ketika pembelajaran geografi misalkan. Kemudian guru tersebut menanyakan apa yang kita yakini di dalam kelas. Oh, Bapak harus menghargai orang lain ketika menyampaikan sesuatu, yaitu misalkan menghargai guru. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Berarti dirimu itu menunjukkan rasa menghargai orang lain. Jadi kembali ke siswanya tersebut ataupun ke muridnya tersebut. Ini misalkan, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kasusnya adalah satu ya, tapi versinya itu berbeda-beda antara penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, dan lain sebagainya. Kasusnya itu adalah murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalkan nggak pakai topi ataupun tidak pakai alma mater, ya. Jika posisi guru tersebut sebagai penghukum, maka dia akan berkata hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, jika posisi guru tersebut itu sebagai pembuat merasa bersalah, seorang guru tersebut akan berkata berapa kali Bapak Ibu itu harus kasih tahu kamu ataupun memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Otomatis anak tersebut akan langsung terpojokkan dengan kata-kata tersebut. Kalau misalkan anak yang peka ya Bapak Ibu ya,
Kayaknya kebanyakan nggak peka ya. Double epol. Nah, kalau sebagai teman, guru tersebut akan berkata seperti ini Bapak Ibu. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong Bapak Ibu ya, kali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu adalah posisi teman. Liza kenapa Zah senyum-senyum Zah? Dan jika guru tersebut sebagai pemantau, guru tersebut akan berkata seperti ini Bapak Ibu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu pasti tahu kan konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Dia tetap memakai acuan ataupun data-data tersebut untuk muridnya itu supaya mengikuti kemauannya seperti itu. Mantau ya Kak. Nah, ketika guru tersebut sebagai manajer, guru tersebut akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu kan otomatis akan timbul jawaban dari murid tersebut sendiri. Bukan kita yang menyediakan sebuah solusi ataupun penyelesaiannya. Jadi murid akan mengetahui apa kesalahannya, kemudian apa solusi yang dia tawarkan supaya kejadian tersebut itu tidak akan terulang lagi. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah ada pernyataan nih tentang posisi kontrol. Apakah saya? Posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dari 5 posisi kontrol tersebut, posisi yang mana Bapak Ibu? Pembuat merasa bersalah, ya. Karena di sini menunjukkan, iya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian pernyataan yang kedua, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi apa Bapak Ibu? Seorang manajer, ya, posisi guru sebagai seorang manajer. Kemudian pernyataan yang ketiga ataupun kasus yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini baru posisi sebagai teman, sebagai bestie itu. Dan yang berikutnya, kamu tidak pernah benar nih melakukannya. Apa tuh kira-kira Bapak Ibu? Pemantau atau penghukum? Penghukum ya, ini cenderung lebih menyalahkan si murid ataupun siswa tersebut. Kamu tidak pernah benar nih melakukannya, berarti apapun yang dilakukan itu dia tidak salah ya. Salah, nggak pernah benar di mata guru tersebut. Berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang sebagai penghargaan ya berarti Bapak Ibu untuk hari ini? Kira-kira apa Bapak Ibu? Pemantau? Manajer kah? Pemberi penghargaan? Kan dapat stiker ya? Itu adalah termasuk dari posisi pemantau. Iya, karena dia menggunakan data-data dari stiker bintang yang dimiliki siswa tersebut untuk nantinya diakumulasikan untuk begitu mana yang lebih baik, mana yang kurang baik, ukurnya dari stiker bintang tersebut. Gitu. Jadi biasanya ini tahapan ini dilakukan pada jenjang SD, SMP sih ya Bapak Ibu ya, menerapkan stiker bintang. TK juga seperti itu. Kalau SMA sepertinya guru punya catatan sendiri ya, catatan buku poin untuk bisa mengontrol apa-apa kesalahan yang sudah dilakukan murid tersebut sehingga bisa jadi bahan evaluasi ke depannya. Nah, berikutnya ini berhubungan dengan keyakinan kelas. Di sini dijabarkan bahwa kenapa sih keyakinan kelas kok bukan sebuah peraturan kelas? Mungkin kita lazimnya ataupun sering mendengarnya itu tentang peraturan kelas. Nah, biasanya keyakinan kelas itu dibentuk dari sesuatu yang bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan yang universal, bisa diterima oleh semua murid, kata-katanya itu mudah untuk dimengerti, dan dibuat dalam pernyataan yang positif. Kemudian sedikit saja, tapi murid itu
mudah untuk mengingat dari keyakinan kelas tersebut. Kemudian biasanya keyakinan kelas ini disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah ataupun warga kelas itu dilibatkan dalam proses pembuatan dari keyakinan kelas tersebut. Karena biasanya kalau sebuah peraturan sekolah ataupun peraturan kelas itu kan hanya sepihak saja. Pihak sekolah lah yang menentukan peraturan tersebut. Tetapi kalau keyakinan kelas, ini bisa guru dan siswa itu berkolaborasi untuk menciptakan bersama-sama membuat sebuah keyakinan kelas supaya mereka benar-benar sadar apa sih kira-kira yang perlu mereka taati seperti itu supaya menjadikan kelas tersebut itu semakin nyaman dan kondusif. Nah, sebenarnya peraturan kelas itu merupakan bagian dari keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas ini bisa menimbulkan suatu lingkungan yang positif dan berujungnya yaitu adalah budaya positif itu tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Berupa nilai-nilai ataupun nilai-nilai kebaikan yang ada di suatu lingkungan sekolah. Jadi budaya positif ini sebenarnya berawal dari sebuah kelas yang kondusif ataupun kelas yang nyaman seperti itu Bapak Ibu. Karena peraturan kelas itu merupakan bagian dari keyakinan kelas dan ketika keyakinan kelas tersebut itu sudah terlaksana dengan baik, sudah ditaati oleh semua warga kelas, otomatis akan menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif. Dan lingkungan yang kondusif tersebut pastinya akan memunculkan budaya yang baik di suatu lingkungan tersebut. Jadi memang kalau mau berubah sesuatu hal yang besar, itu memang harus dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, yaitu di kelas kita masing-masing. Di sini sudah ada beberapa pernyataan nih Bapak Ibu. Ini adalah sebuah peraturan yang kolom warna putih dan yang samping yang berwarna kuning itu adalah keyakinan kelas. Kira-kira saya mau minta pendapat dari Bapak Ibu. Yang kolom sebelah putih itu kan, yang warna putih itu adalah sebuah peraturan. Keyakinan kelasnya itu yang bagaimana? Kalimat positifnya itu yang seperti apa? Saya minta tolong untuk siapa ya? Siapa yang bersedia untuk menjawab yang pertama nih Bapak Ibu? Berubah dari peraturan ke keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Kalimat positifnya ya berarti ya. Ya. Tapi lebih indah. Tapi lebih indah. Boleh ya, karena itu termasuk kata-kata yang positif dan murid itu ketika mendengar kata-kata tersebut pasti langsung ingat seperti itu ya. Tapi itu indah. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelasnya kalimat positifnya yang bagaimana? Diam itu tentram, boleh ya mereka ya. Diam itu tentram, bahagia, gitu ya, nyaman. Diam itu tentram. Kemudian yang ketiga, mungkin Bapak Al-Farizi, kelihatan nggak? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira keyakinan kelasnya yang seperti apa? Oh, berangkat pagi itu lebih asik. Boleh Mbak Mei, ya. Itu kan sebuah kalimat positif ya. Kemudian dilarang berangkat pagi itu lebih asik. Kemudian dilarang melakukan sebuah kekerasan. Kira-kira apa? Kalimat positifnya ataupun keyakinan kelas yang perlu dibuat. Sayangi temanmu, iya betul ya Bapak ya, Ibu ya. Sayangi temanmu, otomatis di situ ada nilainya, yaitu dilarang melakukan sebuah kekerasan. Yang ketiga, yang selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Sehat itu indah. Indah terus ya, asik terus. Boleh Bu, sehat itu
Menyediakan, boleh Bu ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kira-kira kalimat yang enak didengar supaya jadi keyakinan kelas? Sabar. Sabar itu legowo gitu ya. Amin ya. Bersabar ini ujian. Bersabar gitu intinya ya, boleh. Kemudian gunakan masker. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Sehat itu penting. Bagus Bu Nisa. Ya, yang terakhir, jangan berlari di kelas ataupun koridor. Ini biasanya anak SD sih ya. Jangan berlari di kelas ataupun koridor. Gimana Pak Didi atau Pak Walia? Kata-kata yang positif seperti apa Pak? Seperti gimana Bu? Gimana Bu? Boleh duduk itu lebih tertib. Atau ada masukan yang lain dari Bapak Ibu? Dari Pak Rahmat sepertinya Pak Mister? Ya Pak Mister. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tertib boleh ya. Singkat, padat, dan jelas dan bisa diterima oleh murid-murid seperti itu. Nah ini ada juga alternatif keyakinan kelas yang lain. Selalu kembalikan buku ke tempatnya itu berarti tanggung jawab keyakinan kelasnya ya Bapak Ibu. Kemudian mengganggu orang lain itu menghormati orang lain berarti. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu artinya komitmen ya, komitmen dari dalam dirinya sendiri. Kemudian dilarang menggunakan narkoba ya berhubungan dengan kesehatan itu tadi. Jangan berlari di dalam kelas ataupun koridor, itu berarti mengutamakan keselamatan dan juga keamanan seperti itu. Ya, ini materi terakhir sih Bapak Ibu ya, berkaitan dengan segitiga restitusi. Ya, bisa dilihat di grafik ataupun diagram tersebut bahwa ada 3 tahapan di dalam melaksanakan sebuah segitiga restitusi. Tadi masih ingat nggak Bapak Ibu? Restitusi sendiri itu apa? Apa ya? Sebuah cara ataupun penyelesaian ya untuk bisa berkolaborasi dengan murid itu sendiri itu bisa menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama, yang paling dasar itu adalah yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi melalui segitiga restitusi ini, murid itu diharapkan bisa lebih mandiri dengan apa yang dia perbuat dan bisa lebih bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Nah, tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, biasanya kata-kata yang akan guru ucapkan itu yang pertama seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu hal yang wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna kok. Atau ibu dan bapak juga pernah melakukan sebuah kesalahan tersebut. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita menstabilkan dulu apa yang murid rasakan terhadap perilaku ataupun kesalahannya sendiri. Jadi kita nggak yang langsung nyalahin murid tersebut, tapi kita kayak ngedem-ngedemin si murid tersebut. Oh iya bapak juga pernah melakukan kesalahan kok, ibu juga pernah berbuat seperti itu. Itu adalah tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Dengan mendengar kata-kata seperti itu, otomatis murid itu nggak yang langsung takut dengan apa yang kita ucapkan. Otomatis dia akan terbuka dan berusaha untuk menceritakan apa yang sudah dia alami. Nah, tahapan yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, biasanya seorang guru itu akan berkata-kata seperti ini Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan hal ini, atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting untukmu.
Jadi itu adalah memvalidasi tindakan yang salah dari murid yang murid lakukan. Nah, kemudian tahapan yang terakhir dari segitiga restitusi ini berkaitan dengan menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan itu yang sudah kita bahas yang tadi ya, bahwa keyakinan kelas. Kita kembali lagi ke keyakinan kelas yang kita buat. Kira-kira apa sih keyakinan kelas kita? Boleh. Kemudian nilai-nilai apa sih yang sudah kita sepakati bersama? Seperti apakah gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita menanyakan kembali ke anak tersebut, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar, sehingga kembali lagi ke keyakinan kelas tersebut, solusinya, solusi yang ditawarkan dari murid tersebut. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan dengan murid saya. Ke dalam ruangan ini. Tahu Bu, waktu kemarin Bu Anda menjelaskan, saya kurang fokus mendengarkan. Iya, terlihat ya Bapak Ibu. Ceritakan bagaimana kejadian ataupun kronologinya. Baik Bu, waktu itu saya bawa gadget. Terus saya menonton anime saat Ibu Anda sedang menjelaskan pelajaran. Semua orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Ibu pun demikian. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Iya Bu. Nah, kira-kira kenapa Anjar menonton anime ketika sedang belajar? Karena akhir-akhir ini saya lagi suka-sukanya Bu nonton anime. Jadi saya sengaja nonton anime saat pelajarannya berlangsung. Nah, menurut Anjar, tindakan Anjar itu benar atau salah? Salah Bu, karena saya kurang mendengarkan penjelasan yang Ibu berikan. Ya, Anjar masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu. Nah, kalau masih ingat, kira-kira apakah Anjar sudah melakukan keyakinan kelas tersebut? Belum Bu. Nah, keyakinan kelas mana yang belum sesuai? Menghargai seseorang ketika sedang berbicara. Ternyata Anjar tahu. Sekarang Anjar sudah punya solusi belum untuk menyelesaikan masalah ini? Ya Bu, yang pertama saya ingin minta maaf karena saya menonton anime saat pelajaran berlangsung. Kurang terdengar ya suara Bapak Ibu ya. Tapi sudah ada subtitlenya kok. Saya sedang memberikan pelajaran. Baik Anjar, Ibu apresiasi niat baik Anjar untuk bisa memperbaiki perilakunya di dalam kelas. Sekarang jadi intinya ketika melakukan sebuah tindakan segitiga restitusi, kita harus menstabilkan identitas dari muridnya tersebut, kemudian kita harus memvalidasi tindakan tersebut bahwa itu benar ataupun salah, dan yang terakhir itu adalah tahapan untuk menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, di dalam menerapkan program disiplin yang positif ini, hendaknya guru itu punya standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru itu harus mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among ataupun manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, serta bertanggung jawab. Jadi cukup sekian Bapak Ibu terkait dengan diseminasi ataupun penyampaian informasi terkait budaya positif yang ada di sekolah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan maaf sudah mengganggu waktu Bapak Ibu. Kemudian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bukan terus untuk Anda. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya buat Ibu Anda tentunya, dan selamat untuk Bu Anda. Mudah-mudahan maju terus. Mari kita tutup dengan ucap alhamdulillah dan sampai jumpa di lain waktu. Mudah-mudahan nggak bisa lagi.
Masih dalam ya. Pak Edi. Pak Edi kayaknya melakukan. Untuk foto bareng ya. Oh iya sih.